satu teman kita gitu ya, kita bisa tanya, biasanya kalau lu punya income nih setiap bulan, biasanya lu pakai buat apa aja sih gitu ya. Biasanya apa jawabannya? Oh, buat pengeluaran gitu ya. Ini saya singkat aja ya teman-teman ya. Pengeluaran pribadi. Apalagi? Oh iya, buat bayar keperluan rumah. Misalnya anak-anak sekolah, bayar beras, beli groceries gitu ya. Saya singkat aja, pengeluaran keluarga. Tapi kalau teman-teman mau tulis boleh ya, satu-satu itu lebih bagus sih. Terus apa lagi biasanya? Oh, pengeluaran pribadi, pengeluaran keluarga, saya juga ada tabungan. Oh iya bagus, biasanya nabung apa? Oh, saya ada tabungan buat pensiun. Saya juga punya tabungan untuk liburan. Ini contoh ya teman-teman ya. Apalagi biasanya? Oh, ada cicilan nggak? Oh ada, punya cicilan KPR, punya cicilan mobil, dan lain-lain. Oh iya, misalnya dia juga bilang ngasih ke orang tua, misalnya gitu. Nah, kita bisa ngobrol sama dia. Biasanya menurut lu ya, yang mana sih dari semua ini yang benar-benar harus selalu ada setiap bulannya gitu. Pengeluaran pribadi gimana? Oh, harus ada. Pengeluaran keluarga gimana? Harus ada. Kalau misalnya nih ada satu situasi yang mengakibatkan lu tuh harus mengurangi pengeluaran sementara, yang mana yang benar boleh dibuang dan yang mana yang harus benar ada. Orang tua harus gak? Oh harus, dia bilang gitu ya. Misalnya, oh cicilan mobil harus dibayar, KPR harus dibayar, tabungan liburan ya mungkin bolehlah dibuang. Oke. Kalau tabungan pensiun, tabungan pensiun, oh tabungan pensiun boleh lah, kalau terpaksa dibuang boleh. Oke. Tapi lu setuju gak sih sebenarnya dari semua ini, sebenarnya yang paling penting itu tuh yang tengah, income-nya kita. Karena lu kebayang nggak? Ya teman-teman tahu ya, biasanya saya robek tengahnya ya, robek aja tengahnya. Kalau misalnya sampai income kita ini yang hilang, apa yang terjadi nih sama pengeluaran-pengeluaran yang lu bilang harus selalu dibayar setiap bulannya ini? Apa sih yang bisa bikin kita hilang income kita? Yang pertama, ada yang temporary. Satu, kalau misalnya amit-amit kita dipecat dari pekerjaan kita, ya. Atau yang kedua, misalnya kita lagi resign nih, belum dapat kerjaan baru, sementara lagi nggak ada gaji. Atau yang ketiga, misalnya bisnis lagi sulit, mungkin sementara income kita berkurang atau hilang. Nah, tapi sayangnya ada hal-hal yang membuat income kita itu bisa hilang juga secara permanen. Contohnya apa sih? Satu, waktu kita meninggal. Atau dua, waktu kita terjadi sakit kritis yang sampai kita bikin kita nggak bisa kerja. Atau yang ketiga, kalaupun misalnya kita nggak meninggal atau nggak sakit kritis sampai kita tua, one day kita bakalan retire juga kan. Nah, makanya kenapa nih penting untuk kita bisa memikirkan bagaimana cara kita melindungi income kita secara cukup. Lu pernah mikirin hal-hal kayak gini sebelumnya nggak sih? Bisa tanya kayak gini teman-teman. Ya. Nah, gampang nggak